Oleh karena itu, dengan hormat, saya mengundang Direktur Kinerja ASN kepada Bapak Dr. Ahmad Slamet Hidayat, kami persilahkan. Bapak Direktur, the screen is yours. Mohon izin Bapak, suaranya belum terdengar. Baik, terima kasih Bu Eka atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Bapak Haryomo Dwi Putranto, yang kami hormati Kepala Kantor Regional 1 Yogyakarta, Ibu Anjaswari Dewi, yang kami hormati Kepala Kantor Regional 2 Surabaya, Bapak Heru Purwoko, yang kami hormati Kepala Kantor Regional 5 Jakarta, Ibu Yulia Leli, yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional, dan seluruh hadirin yang mengikuti workshop kinerja di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi terkait dengan Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja. Permenpan 8 tahun 2021 ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Jadi fokus pada pembahasan pada pagi hari ini lebih pada penyusunan SKP, sasaran kinerja pegawai, yang mana penyusunan SKP ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi, di awal Juli kita sudah diwajibkan untuk menyusun SKP versi baru. Versi baru dimaksud adalah versi berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja. Materi yang akan kami sampaikan, pertama tentang transformasi SKP, yang dilanjutkan dengan sistem manajemen kinerja PNS. Kemudian kita akan bersama-sama membahas penyusunan SKP CPT dan unit kerja mandiri, yang ada dua model. Pertama adalah model inisiasi atau model dasar, dan yang kedua adalah model pengembangan, dan yang ketiga adalah penyusunan SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, yang juga terdiri dari model dasar dan model pengembangan. Kenapa dikatakan transformasi? Karena ada perubahan yang sangat mendasar, terutama dari sasaran kerja pegawai menuju sasaran kinerja pegawai. Kalau kita mendasarkan PP 46 tahun 2011 dengan ketentuan pelaksanaannya, yaitu Per KPKN nomor 1 tahun 2013, di sana kita kenal SKP sebagai sasaran kerja pegawai yang berbasis pada aktivitas, berbasis pada suatu proses. Sementara dengan SKP baru, sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP 30 tahun 2019, SKP kita kenal sebagai sasaran kinerja baru yang berbasis pada hasil atau outcome. Jadi ada pergeseran yang sangat mendasar, ada perubahan yang sangat mendasar dari sasaran kerja pegawai yang berbasis proses menuju sasaran kinerja pegawai yang berbasis kepada hasil. Berikutnya, nah, perbedaan yang mendasar kita bisa melihat di layar di sini, contoh-contoh SKP berdasarkan
PP 46 tahun 2011, di sini misalkan ya, menyusun draft kebijakan terkait pembangunan gedung. Di menyusun draft kebijakan itu merupakan suatu proses, merupakan suatu aktivitas. Menyusun materi sosialisasi aplikasi SMBG, ini merupakan suatu proses, merupakan suatu aktivitas. Memberikan asistensi atau pendampingan terhadap instansi pemerintah daerah terkait penggunaan SIMBG. Memberikan asistensi atau pendampingan ini merupakan suatu proses. Dan memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai itu merupakan suatu proses. Jadi ini harus dirubah dari proses menjadi hasil. Jadi kalau menyusun draft kebijakan itu merupakan suatu proses, maka kita menuliskan SKP sesuai dengan Permen 8 adalah tersusunnya draft kebijakan. Menyusun materi sosialisasi kita bisa gantikan menjadi tersusunnya materi sosialisasi. Memberikan pendampingan kita bisa menuliskan di SKP baru, instansi pemerintah daerah telah dilakukan pendampingan. Memberikan bimbingan kinerja, telah dilaksanakannya bimbingan kinerja. Jadi meskipun mengganti dari kata menjadi di atas kertas, tapi dalam implementasinya ini tidak mudah. Artinya di dalam implementasinya, ketika kita di atas kertas menggantikan menyusun draft kebijakan, itu di lapangan harus sudah tersusunnya, sudah ada draft kebijakannya, ketika di SKP-nya sudah tertulis tersusunnya draft kebijakan. Jadi harus output-nya itu sudah bisa ditunjukkan. Begitu juga dengan menyusun materi sosialisasi, ya, itu kalau berdasarkan PP 46, kalau berdasarkan PP 30, berarti materi sosialisasi ini sudah tersusun. Jadi betul-betul ada hasilnya. Nah, ini merupakan suatu pergeseran dari proses menuju hasil. Nah, SKP yang berdasarkan pada hasil yang dicontohkan juga di dalam Permen 8 diantaranya, pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi SIMBG untuk penerbitan PBG IMB atau Service Level Agreement. Jadi Pemda itu telah menggunakan aplikasi. Ini merupakan contoh yang berbasis pada hasil. Kemudian hasil analisis kebutuhan biaya telah disampaikan tepat waktu. Nah, ini contoh dari SKP berbasis pada hasil. Kemudian permohonan bantuan teknis ya telah diproses dengan cepat dan akurat. Ini contoh SKP berbasis hasil dan telah tersedianya ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur SIMBG. Jadi stressing di dalam Permen 8 tahun 2021 di dalam menyusun SKP ini harus didasarkan, harus difokuskan pada hasil. Nah, ini harus mengubah mindset ini dari proses menuju hasil. Sehingga pertanyaannya bukan apa yang akan Anda lakukan di setiap tahun, tapi lebih pada apa yang akan Anda kontribusikan, apa yang akan Anda hasilkan untuk mendukung ketercapaian target kinerja di unit. Dan kemudian target kinerja di unit itu akan berimplikasi pada ketercapaian target kinerja di organisasi. Baik, berikutnya. Nah, penyusunan SKP ini merupakan bagian terpenting atau bagian inti dari perencanaan kinerja. Yang mana perencanaan kinerja ini merupakan salah satu unsur dari sistem manajemen kinerja PNS
unsur-unsur lainnya selain perencanaan kinerja adalah pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja. Pelaksanaan kinerja di sini adalah memastikan setiap rencana kinerja yang dilakukan, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu harus menunjukkan adanya suatu eviden-eviden. Jadi eviden-eviden ini yang kemudian harus tetap di-record dan dapat ditunjukkan di akhir tahun. Adapun pemantauan kinerja ini merupakan upaya untuk memastikan setiap pegawai dapat berkinerja sesuai dengan rencana kinerja. Nah, ketika ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegawai di dalam mengeksekusi rencana kinerja, maka atasan bisa melakukan pembinaan kinerja. Pembinaan kinerja itu dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah bimbingan kinerja, yang kedua adalah konseling kinerja. Bimbingan kinerja ini bisa dilakukan dengan cara coaching maupun mentoring. Mentoring diberikan kepada pegawai yang ada kesulitan dalam hal-hal teknis, dalam melakukan pekerjaan. Sementara coaching itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya psikologis. Adapun konseling kinerja itu diberikan kepada PNS atau pegawai yang menghadapi permasalahan terkait dengan perilaku kerja. Kemudian berikutnya adalah unsur penilaian kinerja. Pada esensinya penilaian kinerja ini membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Penilaian kinerja ini sangat penting oleh karenanya di dalam melakukan penilaian kinerja harus dilakukan seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin. Karena apa? Jumlah hasil penilaian kinerja yang dilaporkan itu satu hal yang penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah validitas dari hasil penilaian kinerja itu. Ya. Berikutnya adalah tindak lanjut. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Tindak lanjut ini bisa berupa pemberian rewards maupun pemberian punishment. Dan tentunya pemberian reward dan punishment ini didasarkan pada tadi hasil penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja yang valid kemudian akan memberikan tindak lanjut yang tepat juga, yang valid juga. Jangan sampai pemberian rewards itu misleading, tidak tepat karena data kinerja yang tidak tepat. Misalkan ketika kita mempromosikan, memutasikan, atau menempatkan pegawai ke dalam kelompok talenta atau talent pool, itu harus didasarkan kepada data kinerja yang valid. Jangan sampai kita memasukkan kepada pegawai-pegawai pada kelompok talenta atau talent pool berdasarkan pada data kinerja yang tidak tepat. Demikian juga ketika kita memutasikan dan lain sebagainya, memang harus didasarkan kepada data-data kinerja yang valid. Di validitas data penilaian kinerja ini menjadi sangat penting, ya. Oleh karenanya untuk mendapatkan data penilaian kinerja yang sangat valid ini, ya, itu harus dimulai dari awal. Jadi perencanaan kinerjanya juga harus tepat juga, ya. Bagaimana kita menyusun rencana kinerja, menetapkan indikator kinerja, menetapkan target-target kinerja, itu menjadi penting juga. Jadi apa yang terjadi di dalam perencanaan kinerja, ya, itu akan berimplikasi kepada keseluruhan unsur-unsur manajemen kinerja. Artinya kalau perencanaan kinerjanya itu baik, maka kegiatan unsur-unsur manajemen kinerja lainnya dari pelaksanaan kinerja, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut akan cenderung baik. Dan sebaliknya, kalau perencanaan kinerja ini bermasalah, maka
unsur-unsur manajemen kinerja hingga tindak lanjut kinerja akan bermasalah juga. Oleh karenanya saya kira perencanaan kinerja ini perlu juga diberikan perhatian yang cukup. Dan kalau kita lihat di Permen-Pan 8 tahun 2021 ya, muatan terkait dengan perencanaan kinerja ini sangat banyak, sangat komprehensif kalau dibandingkan dengan unsur-unsur manajemen kinerja yang lainnya. Nah, penyusunan rencana SKP ya, itu ada rencana penyusunan rencana SKP untuk pejabat pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri, yang kemudian ada penyusunan rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Tentunya dalam penyusunan rencana SKP ini yang merupakan inti dari perencanaan kinerja harus dilakukan secara berjenjang ya. Penyusunan rencana SKP untuk PPT, pejabat pimpinan tinggi, dan CA dan CF itu memiliki dua metode, memiliki dua model ya. Pertama adalah model dasar, yang kedua adalah model pengembangan. Adapun tahapan dalam penyusunan SKP CPT dan pimpinan unit kerja mandiri, pertama terdiri dari penyusunan rencana SKP, yang kedua review SKP yang dilakukan oleh pejabat pengelola kinerja, yang ketiga adalah penetapan SKP. Ada dua model, pertama adalah model dasar dan yang kedua adalah model pengembangan. Dalam penyusunan rencana SKP ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah melihat organisasi secara keseluruhan. Melihat organisasi secara keseluruhan pada tahap pertama di sini adalah melihat sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target kinerja pada Renstra dan perjanjian kinerja. Melihat keseluruhan dokumen perencanaan ini ya, jadi ada sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target kinerja ini dimaksudkan agar ada keselarasan ya antara sasaran strategis organisasi, sasaran strategis unit kerja, dan sasaran strategis di sasaran kinerja pegawai. Jadi ada keselarasan. Jadi apa yang dilakukan pegawai itu betul-betul terkoneksi dengan sasaran di unit kerja, dan sasaran di unit kerja itu betul-betul koneksi atau mendukung sasaran strategis organisasi. Kemudian menyusun rencana SKP. Jadi rencana SKP itu terdiri dari dua, pertama kinerja utama dan yang kedua adalah kinerja tambahan ya. Dan kinerja utama terdiri dari sasaran, kemudian indikator dan target kinerja. Kemudian terdiri dari direktif dan inisiatif strategis. Sedangkan kinerja tambahan terdiri dari development commitment dan community involvement ya. Development commitment ini merupakan komitmen atau kemauan, keinginan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Sementara community involvement ini merupakan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Berikutnya, menyusun manual indikator kinerja. Manual itu kan petunjuk ya atau penjelasan. Jadi, manual indikator kinerja itu artinya petunjuk yang menjelaskan indikator kinerja, yang terdiri dari deskripsi rencana kinerja, indikator kinerja yang meliputi definisi, formula,
mengukur indikator dan tujuan kinerja. Misalkan untuk di Direktorat Kinerja, indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja. Nah, ini harus ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan indeks pembinaan manajemen kinerja? Ya, penjelasan terkait dengan indeks pembinaan manajemen kinerja dan bagaimana kemudian melakukan penghitungan indeks itu, yaitu merupakan manual indikator kinerja. Kemudian untuk model pengembangan dari tahap 1 dan tahap 2 sama dengan tahapan pada proses penyusunan SKP model dasar, artinya diawali dengan melihat sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target pada rencana dan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana SKP. Namun untuk model pengembangan ditambahkan pengelompokan rencana kinerja tersebut dalam perspektif balance scorecard ya. Jadi ada perspektif layanan atau perspektif penerima stakeholders, kemudian perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Dan yang berikutnya di tahap keempat juga disusun manual indikator kinerja yang terdiri dari deskripsi rencana kinerja, indikator kinerja yang meliputi definisi, formula mengukur indikator, dan tujuan. Jadi perbedaan antara model dasar dan model pengembangan untuk penyusunan SKP JPT dan unit mandiri terletak adanya pengelompokan rencana kinerja utama berdasarkan 4 perspektif balance scorecard. Jadi perbedaannya hanya di situ. Berikutnya, nah ini contoh perbedaan model dasar ya dan model pengembangan dalam penyusunan SKP untuk JPT dan unit mandiri. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri, di dalam penyusunan SKP JPT model dasar, itu ada 3 hal utama. Pertama adalah rencana kinerja, yang isinya adalah apa yang akan dihasilkan oleh JPT, kemudian indikator kinerja, yang isinya adalah bagaimana mengukur keberhasilan rencana kinerja tadi, dan yang ketiga adalah target kinerja. Target ini berbicara terkait dengan seberapa banyak yang akan dihasilkan, seberapa baik kualitasnya, atau seberapa lama waktunya. Jadi di dalam model dasar ada 3 hal utama, rencana, kemudian indikator, dan target kinerja. Sedangkan di model pengembangan, seperti yang tadi kami sampaikan, ada pengelompokan rencana kinerja ke dalam 4 perspektif ya. Jadi di sini perbedaannya ada pengelompokan terhadap rencana kinerja itu dikelompokkan ke dalam 4 perspektif. Pertama, perspektif penerima layanan atau stakeholders. Yang kedua, perspektif proses bisnis. Yang ketiga, perspektif penguatan internal. Dan yang keempat adalah perspektif anggaran. Berikutnya, nah, untuk tahapan review rencana SKP JPT yang dilakukan oleh pejabat pengelola kinerja, yang nantinya akan ada jabatan fungsional terkait dengan pengelola kinerja, dan karena belum ada, kita akan menyusun atau membuat tim pengelola kinerja yang terdiri dari unsur
SDM, unsur perencanaan dan pengawasan. Jadi aspek-aspek yang direview oleh pengelola kinerja diantaranya adalah memeriksa keselarasan antara sasaran strategis organisasi dan sasaran strategis unit kerja. Kemudian memeriksa keselarasan rencana kinerja utama berdasarkan PK dengan memperhatikan Renstra, RKT, dan direktif. Dan yang ketiga adalah memeriksa keselarasan antara rencana kinerja dan indikator kinerja. Tentunya harus tepat ya antara indikator-indikator yang dikembangkan, yang dirumuskan dengan rencana kinerjanya. Kalau misalkan meningkatnya efektivitas pembinaan manajemen kinerja, ya mungkin yang relevan, yang tepat adalah indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja sebagai indikatornya. Ya, ini akan dilihat kesesuaian antara rencana kinerja dan indikator kinerja oleh pengelola kinerja. Demikian juga keselarasan rencana kinerja yang berdasarkan PK dengan memperhatikan Renstra, RKT, dan direktif. Apakah rencana kinerja yang disusun oleh JPT ini sesuai dengan PK ya, atau tidak? Dan PK yang dibuat itu tentunya harus sesuai dan memperhatikan sasaran strategis yang ada di Renstra, RKT, dan direktif atau penugasan dari pimpinan. Berikutnya, nah setelah dilakukan penyusunan rencana SKP, direview, dan yang terakhir adalah ditetapkan oleh atasan langsung atau pejabat penilai. Nah ini kira-kira model penetapan ya, gambar penetapan baik model dasar maupun model pengembangannya. Jadi ditetapkan oleh pejabat penilai, ditandatangani oleh pejabat penilai, dan di kolom yang di bagian sebelah kiri itu adalah PNS yang dinilai. Berikutnya, tahapan penyusunan SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ada beberapa tahapan, baik model dasar maupun model pengembangan. Pertama adalah penyusunan rencana SKP, yang kedua review SKP, dan yang ketiga adalah penetapan SKP. Untuk tahap penyusunan rencana SKP, model dasar atau model inisiatif, pertama adalah melihat sasaran strategis atau program, indikator kinerja, dan target pada Renstra dan perjanjian kinerja. Jadi sama dengan yang penyusunan SKP JPT tadi. Yang kedua, yang membedakan dengan penyusunan SKP di JPT adalah membuat matrik pembagian peran dan hasil melalui dialog kinerja dengan metode cascading, baik direct maupun non-direct. Matrik pembagian peran dan hasil ini disusun untuk mengetahui apa peran dan kontribusi setiap pegawai yang ada di dalam unit kerja dalam mendukung capaian ketua tim yang ada di unit kerja, dan capaian-capaian ketua tim yang berupa intermediate outcome nantinya akan memberikan kontribusi terhadap ketercapaian target kinerja JPT-nya. Dalam membuat matrik pembagian peran dan hasil ini harus dilakukan dengan menggunakan dialog kinerja ya. Dengan dialog kinerja, ya, itu akan kemudian bisa
diketahui apa harapan dari para ketua tim dan juga apa harapan dari masing-masing anggota tim. Nah, di situ didialogkan. Yang intinya adalah setiap pegawai, setiap anggota tim memiliki pembagian peran dan hasil yang tentunya harus proporsional ya. Tidak ada yang over capacity ya, overloaded beban kerjanya. Ada yang lain tidak memiliki beban kerja yang semestinya atau sangat kecil. Jadi oleh karenanya penyusunan matrik pembagian peran dan hasil ini sangat perlu ya, dan harus dilakukan. Kemudian tahap ketiga, menyusun rencana SKP yang terdiri dari kinerja utama dan kinerja tambahan. Tadi sudah dijelaskan. Dan tahap keempat dan lima, menentukan aspek indikator. Aspek indikator ini terdiri dari kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Indikator kinerja individu dan menetapkan target berdasarkan aspek tersebut. Jadi di dalam tahap 4 dan 5 itu menetapkan aspek-aspek indikator apa saja, kemudian indikator kinerjanya apa, dan target kinerjanya apa di setiap aspek tersebut. Dan yang kelima ya, tahap ke-6 ini menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk pejabat fungsional. Adapun tahapan penyusunan SKP model pengembangan terdiri dari 8 tahap ya. Tahap 1 sampai tahap 5 itu sama dengan tahapan penyusunan SKP JAJF model dasar atau model inisiasi ya. Jadi sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, perbedaannya di tahap ke-6 ini ada pengembangan kategori penilaian kinerja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 5 kategori penilaian kinerja. Pertama adalah sangat kurang atau tidak dapat diterima, berarti ini tidak memenuhi target kinerja. Yang kedua adalah jauh di bawah target kinerja yang ditetapkan. Misalkan targetnya 90, tapi yang tercapai baru 40, ini masih jauh. Kemudian sedikit di bawah target kinerja, ya kalau target kinerjanya 90, sedikit di bawahnya kira-kira 75 atau 80. Yang berikutnya sesuai target kinerja, targetnya 90, realisasinya 90. Dan yang melampaui target, ya mungkin realisasinya 100 dan targetnya 90. Ini kategorisasi penilaian kinerja yang dimasukkan dalam penyusunan SKP model pengembangan yang membedakan dengan model penyusunan SKP model inisiasi untuk JA dan JF. Selain adanya penambahan kategori penilaian kinerja tadi, ya, juga ada penentuan cara memantau kinerja, menentukan data dan sumber data yang harus dikumpulkan dan waktu pengumpulan. Ini dua hal yang membedakan penyusunan SKP model inisiasi dan model pengembangan untuk JA dan JF. Sedangkan tahap ke-8 sama, yaitu menyusun format keterkaitan SKP dengan butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional. Berikutnya. Nah, ini contoh perbandingan format SKP dua model. Dua model ini, pertama adalah model inisiasi, yang kedua adalah model pengembangan ya. Nah, untuk model inisiasi ya, itu ada 5 hal utama. Pertama, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, ya ini rencana kinerja JPT-nya, ya.
Kemudian ini rencana kinerja dari koordinator atau ketua tim yang akan memberikan kontribusi ke CPT-nya. Kemudian ada aspek-aspek, ada kuantitas, kualitas, waktu, ada indikator kinerja dan target. Jadi ada 5 hal utama untuk penyusunan SKP CA/CF model inisiasi ya. Sedangkan untuk model pengembangan ditambahkan 2 hal. Pertama adalah kategori penilaian. Yang dimasukkan di sini hanya 2 kategori, yaitu jauh di bawah target dan sedikit di bawah target ya. Kalau contoh yang tadi saya sampaikan ada 5 ya. Jadi tidak memenuhi target, jauh di bawah target, sedikit di bawah target, sesuai target, dan di atas target. Dan kemudian ada kolom sumber data untuk pemantauan dan pengukuran. Jadi 2 kolom inilah yang membedakan model penyusunan SKP, model dasar, dan model pengembangan. Berikutnya, nah, untuk penyusunan SKP CA dan CF ya, itu dilakukan cascading dari CPT-nya ke koordinator atau ketua timnya. Dan metode cascading itu ada 2. Pertama adalah direct cascading, yang kedua adalah non-direct cascading. Direct cascading itu digunakan untuk instansi yang memiliki deskripsi, sasaran, dan indikator kinerja yang jelas. Dan sebaliknya, non-direct cascading itu digunakan untuk instansi yang masih belum memiliki deskripsi, sasaran, dan indikator kinerja yang jelas, gitu ya. Untuk direct cascading, ya, rencana kinerja yang diperoleh koordinator itu langsung berkontribusi terhadap keberhasilan atau pencapaian target kinerja atasannya. Sementara untuk yang non-direct cascading, ketercapaian koordinator atau ketua tim itu tidak langsung berdampak pada ketercapaian target kinerja atasannya. Untuk direct cascading, ini ada pendekatan pembagian aspek, pendekatan pembagian wilayah, dan pendekatan pembagian beban target kuantitatif. Misalkan untuk di Direktorat Kinerja, contoh pendekatan pembagian aspek, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sistem manajemen kinerja itu terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut kinerja. Jadi JPT bisa membagikan tugasnya berdasarkan aspek tadi. Barangkali untuk koordinator 1 itu akan diberikan peran untuk melakukan pembinaan dari aspek perencanaan kinerja, pemantauan, dan pembinaan kinerja misalkan. Untuk koordinator 2 diberikan peran untuk melaksanaan pembinaan kinerja dari aspek penilaian kinerja misalkan, dan tindak lanjut kinerja. Dan untuk koordinator 3 misalkan diberikan peran untuk bisa mendukung sistem informasi kinerja. Jadi itu pembagian berdasarkan aspek. Nah, sedangkan contoh pendekatan pembagian wilayah, pembinaan manajemen kinerja itu bisa kemudian dilakukan dengan pendekatan pembagian wilayah. Misalkan koordinator 1 itu akan membidangi atau melakukan pembinaan di wilayah Kantek 1 sampai 5 misalkan, koordinator 2 melakukan pembinaan di Kantek 6, 10,
hingga 10 dan koordinator 3 akan melakukan pembinaan di Kamrek 11 sampai 14. Ini merupakan cascading dengan pendekatan pembagian wilayah. Sedangkan contoh pendekatan pembagian beban target kuantitatif, misalkan untuk di Direktorat Kinerja, untuk tahun ini misalkan target kuantitatif, target pembinaan hanya pada 209 instansi. Tahun depan lagi misalkan 209 instansi, tahun depan lagi 209 instansi. 209 instansi kali 3 berarti 627 instansi. Artinya keseluruhan instansi itu akan tercapai dalam waktu 3 tahun mendatang. Ini salah satu contoh pendekatan pembagian berdasarkan target kuantitatif. Nah, sedangkan non-direct cascading, tadi dikatakan bahwa ketercapaian oleh koordinator atau tim kerja itu tidak secara langsung berkontribusi kepada tercapainya target kinerja atasannya. Di sini adalah CPT. Jadi kalau pendekatan layanan ini biasanya diberikan kepada ketua tim yang memiliki fungsi-fungsi supporting seperti kesekretariatan, seperti pengelolaan SDM dan lain sebagainya. Jadi ketika kegiatan kesekretariatan itu berjalan baik, pengelolaan SDM itu baik, itu berkontribusi terhadap ketercapaian target atasannya, tapi kontribusinya tidak secara langsung ya. Surat menyurat berjalan lancar itu berkontribusi tapi tidak langsung. Kualitas SDM yang meningkat itu berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja atasannya tapi tidak secara langsung. Demikian juga ya untuk pendekatan output ya, output antara. Itu memberikan kontribusi yang tidak langsung juga. Misalkan ketika atasan atau JPT ingin meningkatkan efektivitas pembinaan kinerja, kemudian mendelegasikan atau memberikan peran kepada koordinator atau tim kerjanya untuk melakukan kegiatan benchmarking kepada instansi-instansi yang berhasil dalam melakukan pembinaan apapun ya. Jadi metode pembinaannya itu bisa kita adopsi dan rekomendasi dari para koordinator yang telah melakukan benchmarking atau studi banding itu akan memberikan kontribusi terhadap ketercapaian target kinerja atasan. Tapi rekomendasi kebijakan berupa hasil benchmarking itu tentunya pengaruhnya tidak langsung terhadap capaian kinerja atasannya. Ini metode cascading yang dilakukan dengan dialog kinerja ya. Dialog kinerja, apa yang diekspektasikan oleh atasan, apa yang diekspektasikan oleh bawahan, didiskusikan di situ, dan supaya terjadi pembagian peran dan hasil yang proporsional. Berikutnya, nah, untuk JF ya, itu ada format form terkait dengan keterkaitan antara SKP dan butir-butir kegiatannya ya. Nah, apa yang diverifikasi oleh tim penilai angka kredit? Pertama adalah memeriksa keterkaitan substansi rencana kinerja utama dengan butir-butir kegiatan. Jadi yang dilihat keterkaitan substansinya, bukan keterkaitan kata per kata atau kalimatnya. Kemudian, apabila rencana kinerja utama tidak terkait dengan butir-butir kegiatan, maka rencana SKP diperbaiki dengan menambahkan rencana kinerja sesuai kinerja atasan dan butir kegiatan. Intinya di sini adalah ketika butir-butir kegiatan yang akan dilakukan oleh JF itu tidak memadai, atasan bisa memberikan suatu penugasan direktif
yang kemudian dengan adanya direktif penugasan itu dicarikan butir-butir kegiatan yang relevan, sehingga para jabatan fungsional memiliki angka kredit yang dipersyaratkan. Berikutnya, untuk tahapan review rencana SKP untuk JA dan JF, aspek yang direview oleh pengelola kinerja pertama adalah keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja, dan organisasi. Yang kedua, kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja pada tingkat jabatan yang setara. Dan yang ketiga adalah ketepatan penentuan aspek-aspek indikator dan indikator kinerja individu pada setiap rencana kinerja. Ini merupakan aspek-aspek yang direview oleh pengelola kinerja. Berikutnya, jadi setelah ada penyusunan rencana SKP, ada review, dan yang terakhir adalah penetapan ya. Penetapan ini ditandatangani oleh PNS yang dinilai dan pejabat penilai, baik yang model inisiasi maupun model pengembangan ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, perbedaan di model pengembangan dan model inisiasi, di model pengembangan ini ada 2 kolom yang tidak ada di dalam model inisiasi. Model pengembangan ada kategori penilaian dan sumber data untuk pemantauan dan pengukuran. Ini yang membedakan model pengembangan dan model inisiasi. Berikutnya. Next. Baik, untuk JPT, penyusunan SKP JPT, ini mendasarkan kepada PK, pada perjanjian kinerja, dan harus memerhatikan kepada Renstra dan RKT. Ya. Nah, untuk JPT utama yang menyetujui, yang menandatangani adalah Menteri yang menjadi koordinator. Untuk JPT Madya yang menyetujui adalah pimpinan instansi. Sedangkan untuk JPT Pratama yang menyetujui adalah pejabat pimpinan Madya. Sedangkan untuk penyusunan SKP jabatan administrasi, ini didasarkan kepada SKP atasan langsung yang harus memperhatikan OTK dan urean jabatan, disetujui oleh atasan langsung. Mengapa harus memperhatikan OTK dan urean jabatan? Ini untuk memastikan apa yang akan dihasilkan oleh para JA ini sesuai dengan apa? Tugas pokok dan fungsinya. Sehingga ketika setiap pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan tidak ada benturan-benturan kegiatan. Berikutnya, untuk jabatan fungsional, penyusunan SKP didasarkan kepada SKP atasan langsung dan target organisasi yang harus memerhatikan RKT, PK, OTK, urean jabatan, dan tentunya yang sangat membedakan adalah harus memerhatikan butir-butir kegiatan dan disetujui oleh atasan langsung. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur untuk pemaparannya. Kita masih ada waktu, Bapak. Mungkin kita akan membuka pertanyaan. Dalam satu termin ini 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana Pak Dir?
Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Iya, silakan Bu Eka. Ya. Baiklah, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand dan kami akan pilih yang sesuai dengan urutannya. Yang pertama, kesempatan kami berikan kepada Pemprov Kalbar, BKD Pemprov Kalbar. Silakan. Baik, terima kasih. Barusan di-unmute Bapak Ahmad Hidayat, Direktorat Kinerja BKN, Ibu Eka selaku moderator. Perkenalkan, kami dari BKD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak, izin bertanya terkait dengan apa yang telah Bapak jelaskan. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan pembagian peran tadi yang Bapak sampaikan. Nah, konsep pembagian peran ini merujuk kepada person atau jabatan, Pak. Nah, bagaimana ketika proses pembagian peran orangnya belum tersedia, misalkan masih kosong, diisi oleh PLT, nah itu konsep pembagian perannya seperti apa? Yang kedua, terkait dengan penetapan SKP bagi pejabat fungsional, Bapak, di mana disampaikan bahwa sebelum dapat ditetapkan oleh atasan pejabat langsungnya, itu harus melalui cross-check keterkaitan SKP dengan angka kredit oleh tim penilai kinerja. Nah, adapun beberapa pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau kebanyakan pejabat fungsional, ini tim penilai angka kreditnya berada eksternal pada instansi luar, Pak, tidak pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini bagaimana mekanisme SKP itu harus dilakukan pemeriksaan oleh tim penilai angka kredit di eksternal, apalagi jika merujuk kepada saat ini belum ada aplikasi ataupun sistem informasi, kita harus manual menyampaikan itu. Yang ketiga mungkin Bapak terkait dengan peran BKN merujuk kepada pasal 60 Peraturan Pemerintah 30/2019 ayat 3 disampaikan bahwa Kepala BKN menyiapkan aplikasi informasi kinerja PNS secara nasional. Harapan kami Bapak dari pemerintah daerah ini dapat segera diwujudkan karena melihat pada mekanisme sistem informasi kinerja yang tadi disampaikan begitu complicated, begitu kompleks, yang mana jika itu dilakukan secara manual maka memerlukan effort yang lebih, tidak hanya bagi pengelola manajemen kinerja di BKD Provinsi Kalimantan Barat, tapi juga person to person PNS di lingkungan Pemprov Kalbar, Bapak, yang mana tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terluas ketiga se-Indonesia, yang tidak hanya berada di perkotaan, juga berada di pegunungan wilayahnya. Nah, ini butuh dipercepat untuk proses sistem informasinya, Bapak. Mungkin itu saja kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami berharap kegiatan workshop seperti ini lebih sering dilakukan dan memperluas audiensi, tidak hanya bagi pengelola, juga bagi seluruh PNS yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari BKD Provinsi Kalimantan Barat ya. Terkait dengan pertama konsep pembagian peran dan hasil. Jadi Pak Aan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pembagian peran dan hasil yang disusun di dalam suatu matrik ini dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki peran yang jelas, memiliki kontribusi yang jelas di dalam mendukung ketercapaian dari
koordinator atau ketua timnya yang nantinya ketercapaian kinerja pada koordinator dan tim kerja atau ketua tim ini akan berimplikasi di dalam membantu ketercapaian target kinerja CPT-nya. Nah, posisi jabatan-jabatan di dalam unit kerja itu tentunya disusun, jadi jabatan-jabatan disusun untuk dapat memudahkan dalam mencapai target kinerja. Misalkan, untuk di Direktorat Kinerja, ya, itu sebelum ada penyelarasan atau penyederhanaan birokrasi, itu dibagi menjadi 3 kasubdit. Pertama adalah kasubdit yang terkait dengan perencanaan kinerja. Yang kedua, kasubdit yang terkait dengan bimbingan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah kasubdit yang terkait dengan pengelolaan data informasi dan sistem informasi kinerja. Jadi, keberadaan dari kasubdit tersebut atau jabatan-jabatan tersebut itu untuk memastikan agar target di unit kinerja ini bisa tercapai. Demikian juga jabatan-jabatan yang di bawah para kasubdit itu dimaksudkan dan diadakan untuk mencapai target kinerja yang ada di kasubdit. Nah, kalau ada misalkan PLT misalkan, jadi PLT juga dimasukkan ke dalam matrik pembagian peran dan hasil. Perlu dimasukkan di situ. Yang kedua, ya ini merupakan masalah yang sangat universal saya kira, ketika tim penilai angka kredit itu tidak mudah diakses ya, tidak mudah mungkin karena tempatnya sangat berjauhan. Nah, ini memang amanat dari Permen 8 tahun 2021 yang harus kita lakukan, bahkan bahwa untuk jabatan fungsional harus ada review dari tim penilai angka kredit dari aspek keterkaitan betul-betul kegiatan dan rencana kinerjanya. Ini merupakan permasalahan, Pak. Tentunya dengan adanya aplikasi, dengan adanya sistem informasi kinerja, barangkali nanti itu bisa memudahkan adanya koordinasi dan review yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit. Dan sesuai dengan amanat yang diberikan kepada PKN ya terkait dengan sistem informasi kinerja, memang tadi yang juga disampaikan oleh Pak Deputi ada 3 amanat yang diberikan oleh PP 30. Pertama adalah penilaian dengan menggunakan pendekatan 360 derajat melalui survei tertutup. Yang kedua adalah pemeringkatan kinerja dan yang ketiga adalah pengelolaan data dan informasi hasil penilaian kinerja. Jadi terkait dengan data informasi dan sistem informasi kinerja ini, targetnya tahun ini kita selesaikan, mudah-mudahan dengan adanya perban terkait dengan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian kinerja ini nantinya sangat membantu bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menerapkan sistem manajemen kinerja sesuai dengan Permen 8 tahun 2021. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Baik, untuk pertanyaan kedua, kita berikan kesempatan kepada BKPSDM Kota Madiun. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Mohon izin. Mohon izin Pak, suaranya bisa agak Ya. sedikit lebih keras Pak. Iya, jelas Bu ya? Bisa diterima dengan baik tapi agak kecil Pak. Agak kecil ya, sebentar. Oh, okay. Terkait fungsional Bu. Untuk ini masih mempelajari kaitannya antara tugas utama dan dengan tugas tambahan. Seperti fungsional kalau misalkan guru yang di sekolah dasar, misalkan dia diberi tugas sebagai pengelola keuangan, itu tugas tambahan dia direct juga kan tugasnya dari misalkan dari kepala sekolah atau dari dinas. Satu itu. Yang kedua, seperti kalau di kami kan pengelola data kepegawaian. Kami juga mendapat tugas misalkan sebagai tim LKJ perangkat daerah. Itu kategorinya masih di kinerja utama atau tambahan, atau mungkin ada contoh-contoh lain yang lebih spesifik mungkin bisa disampaikan biar kita nanti bisa membedakan ini masuk direct cascading-nya itu masuk di utama atau itu tambahan gitu Pak. Insya Allah itu dulu, terima kasih. Terima kasih Bapak Rahmat dari BKPSDM Kota Madiun. Kami persilakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya dari BKPSDM Kota Madiun terkait dengan kinerja utama dan kinerja tambahan. Jadi apa-apa yang dimaksudkan dalam kinerja utama tentunya harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ya. Di dalam kinerja utama, di situ ada sasaran strategis, ada direktif ya. Direktif itu penugasan yang diberikan oleh atasan dan bisa inisiatif strategis ya. Jadi kalau ada penugasan dari atasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, itu dimasukkan ke dalam kinerja utama. Nah, sedangkan kinerja tambahan itu hanya berupa dua hal. Pertama adalah development commitment atau komitmen untuk mengembangkan kompetensi, dan yang kedua adalah community involvement, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial, misalkan keterlibatan di dalam penanganan COVID atau keterlibatan sosial lainnya. Jadi jelas ya Pak, jadi untuk tambahan hanya ada dua, yaitu community involvement dan development commitment. Sedangkan kalau ada penugasan, ya itu dimasukkan di dalam kinerja utama. Baiklah Pak, terima kasih untuk jawabannya. Animo untuk bertanya sangat tinggi nih Bapak. Mohon izin, apakah ada kendala sinyal Bapak Direktur? Tidak ada, Bu Eka? Oh baiklah Bapak, karena tiba-tiba videonya tidak nampak Pak. Baiklah Bapak Ibu, terdapat banyak animonya sangat tinggi untuk pertanyaan Pak. Memang ini topik yang sangat hot ya Pak, yang sangat menyita banyak perhatian. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari fitur chat yang sudah dikirimkan. Baiklah sebentar. Yang terbaru,
dari Pemkab Mojokerto sepertinya ini, dan sebenarnya ini hampir sama dengan pertanyaan dari Pemkab Trenggalek. Mohon izin Bapak dijelaskan kapan kita menggunakan SKP model dasar dan kapan kita menggunakan SKP model pengembangan. Kemudian ditambahkan sebagai dasar penyusunan pengelompokan instansi yang mana atau yang bagaimana yang harus menyusun SKP secara dasar atau pengembangan. Begitu Pak Direktur. Kami berikan kesempatan untuk menanggapi, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaan dari Pemkab Mojokerto yang pertanyaannya juga mirip dengan Pemkab Trenggalek. Jadi instansi yang sudah menerapkan sistem manajemen kinerja itu diwajibkan atau bisa menggunakan penyusunan SKP dengan model pengembangan, gitu ya. Jadi instansi yang belum menerapkan sistem manajemen kinerja itu masih bisa menggunakan model inisiasi atau model dasar. Adapun kewajiban bagi setiap instansi untuk menggunakan model pengembangan itu di awal tahun 2023. Jadi harus sudah menggunakan model pengembangan. Jadi untuk tahun 2021, tahun 2022 ini sebenarnya masih opsional ya, opsional bagi seluruh instansi, masih opsional. Nanti di tahun 2023 sudah mandatori untuk menggunakan model pengembangan. Sebenarnya model pengembangan dan model inisiasi seperti yang tadi kami sampaikan tidak terlalu banyak perbedaan ya. Kalau untuk penyusunan SKP di jabatan pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri, hanya ada penambahan pengklasteran atau pengelompokan rencana kinerja ke dalam perspektif balance scorecard. Ya sebenarnya ini tidak balance scorecard murni ya, tapi ada balance scorecard adaptasi. Karena kalau yang murni kan ada customer, kemudian ada financial, ada business process, sama learning and growth. Itu dalam konsep balance scorecard yang murni. Tapi ini namanya balance scorecard yang adaptasi dari itu. Sehingga bentuk pengklasterannya ada stakeholder perspektif, business process, penguatan internal, dan anggaran atau budgeting. Nah, sedangkan untuk penyusunan SKP, JA dan JF, perbedaannya ada dua. Pertama adalah adanya kategorisasi penilaian. Yang kedua adalah terkait dengan sumber data. Kalau kategorisasi penilaian tadi saya sampaikan bahwa ya ada target jauh di bawah target kinerja, pencapaiannya ada pencapaian yang sedikit, ada yang sesuai, ada yang melebihi target kinerja, dan ada yang sama sekali tidak mencapai. Jadi ada 5 kategorisasi penilaian. Jadi sebenarnya penambahannya atau perbedaan antara model inisiasi dan model pengembangan tidak terlalu signifikan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Semoga dapat memperjelas pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan. Kemudian satu lagi Bapak dari kolom chat, ini dari pemerintah Kota Blitar. Izin bertanya, ketika kita yang di Pemda eselon 4 belum ditetapkan dan belum dilantik sebagai fungsional, bagaimana penyusunan SKP-nya? Apakah menganut pada kelompok JPT atau kelompok fungsional? Mohon petunjuknya Bapak. Kemudian yang kedua masih dari Pemkot Blitar, ketika di daerah masih banyak staf-staf yang masuk ke dalam kategori fungsional umum, bagaimana cara penyusunan SKP-nya? Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Dari Pemkot Blitar ya, jadi
dalam penyusunan matrik pembagian peran dan hasil, kita menggunakan jabatan dan struktur yang existing yang ada dulu. Jadi kita menggunakan yang pasti-pasti ada dulu ya. Jadi kalau memang belum dilakukan penyederhanaan atau penyetaraan, barangkali kita menggunakan struktur yang ada. Untuk para pejabat fungsional ya, saya kira di dalam penyusunan matrik peran dan hasil yang diketuai oleh ketua tim. Jadi para pejabat fungsional ini bisa kemudian memberikan kontribusinya dan melakukan perannya kepada secara berjenjang, barangkali kepada pengawas dan pengawas atau JF muda, kemudian dari pengawas atau JF muda yang setara dengan pengawas bisa memberikan kontribusi kepada koordinatornya sebagai ketua tim. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Di kolom chat ya Pak ya, di fitur chat ini banyak sekali yang meminta tentang contoh SKP secara hierarkis dari JPT ke bawah tinggal dikonkret, dan juga contoh-contoh SKP terkait jabatan fungsional khusus. Bapak Ibu ditahan dulu animonya karena nanti kita akan masuk pada breakout room. Di dalam breakout room akan diberikan contoh praktek penyusunan SKP beserta dengan formatnya. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu dapat mengganti nama pada akun Zoom Bapak Ibu sesuai dengan format yang telah kami berikan sebelumnya. Karena saya lihat ini masih di partisipan ya Bapak Ibu, banyak yang belum mengikuti format. Ini akan menyulitkan kami pada saat nanti breakout room. Jadi sekali lagi mohon untuk Bapak Ibu dapat mengganti nama pada akun Zoom sesuai dengan format yang sudah kami tetapkan sebelumnya, yaitu yang pertama dituliskan dari wilayah kanrek mana, apakah kanrek 1, 2, atau 5, kemudian nama instansi, baru kemudian nama Bapak Ibu. Kami tunggu ya Bapak Ibu. Kemudian Pak animo bertanyanya sangat tinggi ini. Berapa pertanyaan lagi yang dapat diakomodir secara live ini Pak Direktur? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Baiklah, oleh karena itu kami memberikan kesempatan kepada Pemkab Bojonegoro untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur. Nama saya Agus Fitriadi dari BKPP Kabupaten Bojonegoro. Pertanyaan pertama yaitu kami memahami Permen-PAN 8 ini dari sisi bagaimana menghasilkan kinerja tahunan. Kami kesulitan ketika kinerja tahunan ini kami beri kinerja bulanan, yang mana kinerja bulanan itu rencana kami akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemberian TPP di Kabupaten Bojonegoro. Mungkin bisa Pak Direktur teknik breakdown dari kegiatan tahunan menjadi kegiatan bulanan. Terus yang kedua, dalam Permen-PAN 8 ini mungkin belum disebutkan atau mekanismenya sebagaimana per-KBKN sebelumnya, yaitu tentang mekanisme PNS yang pindah tugas dari OPD 1 ke OPD lainnya atau dari Mikirja 1 ke lainnya. Bagaimana cara menyusun SKP bagi PNS yang mengalami pindah tugas? Saya kira 2 saja Pak Direktur. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, silakan Pak Direktur.
Mohon izin Pak, belum di-unmute. Baik, Pak Fitriadi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga menjadi isu yang universal, Pak. Bagaimana melakukan cascading down dari penilaian tahunan ya menjadi penilaian bulanan. Memang seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa di Permenpan 8 tahun 2021 terkait dengan sistem manajemen kinerja itu dimensinya itu dimensi tahunan. Artinya terkait dengan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja yang sebagai dasar atau acuan dalam memberikan reward and punishment itu memang dalam konteks atau dimensi tahunan. Ya. Nah, bagaimana kemudian dielaborasi, di cascade ke dalam bulanan sehingga hasil kinerja yang tahunan tadi, rencana kinerja tahunan itu bisa dijadikan dasar untuk membayarkan tunkin atau TPP. Paling tidak bisa ada dua cara metode, Pak. Pertama, metode dari pendekatan aspek, yang kedua dari pendekatan kuantitas ya. Nah, dari pendekatan aspek ya seperti yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya, misalkan ada 6 aspek yang harus kita lakukan dalam 1 tahun ya, misalkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, penilaian, tindak lanjut. Nah, mungkin per bulan itu bisa kita breakdown aspek-aspek mana saja yang barangkali bisa kita dahulukan, kita lakukan. Nah, mungkin untuk bulan pertama kita fokus pada perencanaan kinerja. Nah kalau perencanaan kinerja sudah dilakukan dengan baik, cascading-nya dengan baik, itu bisa dijadikan sebagai dasar atau tolak ukur di dalam pembayaran tunkin atau TPP. Yang kedua, bisa dengan menggunakan pendekatan kuantitas ya, dari jumlah ya. Nah kalau jumlahnya misalkan 626 instansi, barangkali bisa di breakdown ke dalam 12 bulan. Jadi sekian ya 600 bagi 12 sekian. Jadi itu merupakan beberapa metode barangkali membreakdown dari tahunan ke dalam bulanan. Bagaimana mekanisme untuk pegawai yang pindah tugas di dalam penyusunan SKP? Memang setiap pegawai yang pindah tugas atau pindah unit atau pindah instansi diwajibkan menyusun SKP baru. Nah, tentunya seperti yang ada di Permenpan 8, jadi pegawai tersebut mengusulkan adanya rencana penyusunan SKP yang baru, disampaikan kepada pimpinan unit yang baru, yang barangkali nanti akan diadakan proses penyusunan matrik peran dan hasil untuk mengetahui kira-kira apa peran dan kontribusi yang akan diberikan oleh pegawai yang baru tersebut. Saya kira nanti secara jelas detail bisa direview kembali di dalam Permenpan terkait dengan tahapan tersebut. Terima kasih Pak Direktur untuk tanggapannya dan penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pemkab Bojonegoro. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, kesempatan kami berikan kepada Pemkab Lamongan. Apakah Pemkab Lamongan mungkin terkendala dengan jaringan? Oh. Baik, sudah ada. Silakan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan tadi ada kinerja tambahan yang perlu kami yang saya tanyakan kaitannya dengan kinerja tambahan ini,
batasan atau kriteria dari kinerja tambahan itu seperti apa? Apakah itu di luar tupoksi ataukah masih di dalam tupoksi yang bersangkutan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan mekanisme penilaian untuk kinerja pegawai ASN, ini ada dua metodologi ada dua yang dinilai, SKP sama perilaku. Kalau kami melihat tadi betapa rumitnya untuk penilaian itu dilaksanakan, yang kami tanyakan, satu, jelas nanti itu membutuhkan waktu yang lama, pertama. Karena yang menilai ini harus memahami betul kaitannya dengan kinerja, target indikator, renstra, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, batas waktu, apakah kita diberikan batas waktu untuk memberikan penilaian itu, dan kemudian teknisnya seperti apa kita untuk memberikan penilaian tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofia. Pertanyaannya terdapat dua pertanyaan. Bapak Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak, ya sudah diambil. Baik, terkait dengan terima kasih Bu Nurhayati dari Pemkab Lamongan. Jadi apa kriteria-kriteria atau parameter-parameter dari kinerja tambahan ya? Kalau kita melihat di Permenpan 8, paling tidak ada dua kriteria. Pertama yang jelas pasti di luar tupoksi. Yang kedua masih sesuai kapasitas atau kompetensi pegawai. Itu dua kriteria yang masuk di kinerja tambahan yang berupa development commitment dan community involvement ya. Jadi kayak ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu pastinya tentunya tidak masuk di dalam tupoksi. Yang kedua, memang di dalam penyusunan renstra dan penilaiannya, penyusunan SKP ini harus mengacu pada renstra, PK, OTK, dan lain sebagainya. Memang ini sangat komprehensif ya, atau mungkin agak complicated. Namun ini perlu dilakukan untuk memastikan tadi keselarasan antara sasaran strategis organisasi, sasaran strategis unit, dan sasaran kinerja pegawai. Ini perlu ada keselarasan. Karena apa? Yang kita temui sekarang adalah banyak penilaian-penilaian kinerja pegawai ini sangat baik, namun dari penilaian instansi, kinerja instansi masih belum optimal. Itu bisa dilihat dari penilaian SAKIPS dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Jadi oleh karenanya meskipun itu agak banyak yang dilakukan di dalam penyusunan SKP, tapi saya kira perlu dilakukan. Demikian juga dengan proses penilaiannya, itu juga memiliki beberapa tahap. Kalau tidak salah ada 4 tahap yang harus dilalui. Itu cukup complicated, tapi perlu dilakukan. Jadi akhir dari bulan Januari itu penilaian itu sudah harus sudah ada.